Ahli IT ini bongkar sistem logika penggelembungan suara yang sudah disetting dan dikunci untuk menetapkan angka 58% pada paslon 02. Intinya, seluruh suara masuk ini harus 100%. Yep. Kan gitu dia. Nah, ini sudah ada kolom yang melakukan step secara sistem. Nah, dibagi 3 nih. Nah, ini 01, 02, 03. Kan gitu dia. Di sini sudah dikunci data bahwa 01 itu hanya boleh dapat 24%. Di sini sudah di setel harus 58% dan di sini 17%. Ini data dikunci. Maka, simak logikanya. Ini katakanlah Sirekap TPS. Ya. Nah, saya nggak usah banyak-banyak dulu sesuai dengan kolom yang ada. Ada 4. Misal nih, dalam kecamatan itu ada 8 TPS. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8. 01 sekian, 02 sekian, 03 sekian, sekian. Sekarang kita main pada logika 02. Katakanlah di 02 ini, di TPS 1 tadi itu sudah ada suaranya itu 96. Ya kan? Nah, di TPS 02 ini jumlah suaranya 120. Di TPS 3 jumlah suaranya 44. Di TPS 4 jumlah suaranya ini ada 88. Di TPS 5 jumlah suaranya ada 115. Di TPS 6 ada jumlah suaranya ini 76. Di TPS 7 ada jumlah suaranya ini 118. Di TPS 10, TPS 8 jumlah suaranya ini ada, katakanlah di sini lebih besar, ada 210. Nah, ketika dikali dengan jumlah suara, ternyata persentase jumlah ini tidak mencapai 58%. Maka sistem yang sudah mengunci ini secara random akan mengacak sistem yang lain di suara yang lain sehingga terjadi pengembangan, jadilah 440 di sini. Sudah 440 masih 52%, maka rusak lagi di tempat yang lain, jadilah di sini 176. Cukup 58%. Lalu orang-orang protes yang di TPS 3, orang-orang protes yang di TPS 6. Kan gitu dia. Kenapa protes? Bukan itu data di C1, kami bukan seperti itu. Ini C1-nya beredar foto-foto dan sebagainya. Nah, oleh pihak KPU memperbaiki data ini, mereka hapus 76 data aslinya, 44 data aslinya, kembali ke data aslinya. Ini diterima revisi ini oleh sistem, tetapi teracak lagi yang lain yang 96 jadi 396. Sama aja. Karena kenapa? Persentase ini dikunci harus 58% dikali dengan jumlah suara. Makanya kalaupun ada istilah berita itu mengatakan suara belum habis masuk lagi besoknya. Ketika masuk besoknya itu dari kecamatan atau kabupaten lain diisukan bahwa yang lebih unggul 01, 02 lebih rendah. Tapi mengapa persentasinya tidak turun? Karena begitu dimasukkan kolom yang lain, TPS yang lain dengan jumlah suara misal 01 itu ada 280, kemudian ini sisanya cuma 20 di sini, ini 0. Ini ketika masuk yang ini teracak yang lain, yang ini menjadi 276, rusak sistem yang lain. Makanya persentase yang dikunci inilah membuat persentase ini tidak pernah turun naik. Berapapun jumlah suara masuk, besoknya persentasinya nggak turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi, NKRI harga mati. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu tadi ahli IT membongkar Sirekap KPU. Simulasi ini pernah dibahas di acara Suara Rakyat yang dibawakan oleh Aiman Wicaksono di iNews TV. Di acara tersebut juga dibuatkan simulasi bagaimana kecurangan Sirekap ini, bagaimana sistem ini bekerja, bagaimana sistem ini bermain, sehingga bisa memberikan kemenangan mutlak pada paslon 02. Meskipun sudah dikoreksi dan diperbaiki oleh KPU, akan tetapi Sirekap ini masih bisa bermain curang. Karena Sirekap ini sudah disetting sedemikian rupa untuk memenangkan paslon 02. Saudaraku sebangsa dan setanah air,
Mari kita lihat video-video berikut ini. Halo teman-teman, rame yang tag saya tentang pernyataan Anies maupun pernyataan paslon nomor 3 yang kira-kira ranah dan arahnya semua mengatakan bahwa paslon nomor 02 curang, 02 curang, 02 curang gitu ya. Yang saya mau sampaikan cuman satu. Paslon 01, paslon 03, coba cek kepada partai-partai pengusungmu. Ya, coba cek ke partai-partai pengusungmu, apakah partai-partai pengusungmu tidak melakukan hal curang untuk memenangkanmu? Itu tanda tanya ya. Apakah partai-partai pengusung 01 dan partai-partai pengusung 03 tidak melakukan hal yang curang untuk memenangkan pasangan-pasangannya masing-masing? Itu tanda tanya ya. Jadi kalau hari ini kita mau bicara tentang kecurangan dan kecurangan itu bukan narasi dari mulutmu. Anda ini di belakang Anda ini semua kan ada orang hukum ya. Tapi pola-pola yang saya lihat, Anda ini hanya membuat kegaduhan di ruang publik. Undang-undang sudah memberikan ruang bagi pasangan-pasangan calon yang kira-kira tidak sepakat, tidak puas dengan hasil pemilihan, ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Maka daripada Anda koar-koar di media sosial dan membuat kegaduhan, saran saya sebagai salah satu ya tim tank Pak Prabowo di 2019, saya salah satu tim tank Pak Prabowo di 2019 yang mempersiapkan bukti-bukti untuk perang di Mahkamah Konstitusi. Saran saya Anda gunakan kesempatan hari ini, kumpulkan bukti-bukti karena itu tidak mudah. Ya, daripada Anda berkoar-koar di media sosial, kalau memang ada kecurangan, kumpulkan buktinya. Lalu kemudian gugat ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kita tarung di sana. Ini negara hukum, kita tarung secara hukum, ya. Lalu yang menggelitik saya itu narasi dari Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan ini kalau soal ngomong itu memang luar biasa benar gitu ya. Ya, mohon maaf kali ini saya bilang luar biasa gobloknya gitu. Ya. Yang dia bilang apa? Ada yang menjadi fokus saya, ada hal-hal bukan pada saat pencoblosan, hal-hal sebelum pra pencoblosan. Ya iya, namanya sebelum pencoblosan semua paslon itu kampanye, termasuk ente juga kampanye. Yang namanya kampanye itulah yang kemudian mempengaruhi calon-calon pemilih untuk kemudian akhirnya mencoblos pilihannya di TPS. Gimana gitu ya. Lama-lama malu pula kita punya salah satu tokoh intelektual yang kayak model begini. Ya. Jadi saran saya ke paslon 01, paslon 03 plus semua instrumen-instrumen di bawahnya, jangan banyak koar-koar, gunakan waktu yang Anda punya untuk kemudian mengumpulkan bukti, kita tarung di Mahkamah Konstitusi. Oke? Saudaraku sebangsa dan setanah air, jadi kalau menurut saya pribadi itu begini, kalau memang tim 02 ataupun pendukung 02 memiliki keyakinan bahwa 02 itu menang sesuai dengan pilihan hati nurani rakyat, itu tidak menjadi masalah ataupun menjadi problem. Jadi nggak usah memperlihatkan gestur-gestur kepanikan seperti abang tadi. Jadi kalau menurut saya, dengan abang itu tadi melarang 01 dan 03 tidak perlu berkoar-koar di media sosial dan membuat kegaduhan di media sosial, itu menandakan abang itu takut. Orang kalau tidak melakukan kesalahan, dia akan bersikap lebih tenang lagi, biasa-biasa saja. Biasanya ketika orang itu mulai panik, ketika terusik dan terganggu, berarti ada indikasi kesalahan atau kecurangan di situ. Seharusnya abang ini bisa lebih tenang, lebih santuy lagi gitu. Saya bersependapat dengan abang dan sangat mendukung sekali. Perlu ada pertarungan di MK. Karena negara kita adalah negara hukum, kita bertarung secara hukum. Jadi perlu ada pembuktian di MK nanti.
dari pihak 01 maupun 03 harus mengumpulkan bukti yang cukup dan kuat untuk membuktikan bahwa Pilpres kali ini itu ada kecurangan di mana-mana. Tetapi menurut saya pribadi, 01 dan 03 ini bakal sulit untuk memenangi pertarungan di MK nanti. Kenapa demikian? Dari pemberitaan yang masif yang akhir-akhir ini tersebar, di mana Paman Usman atau Paman Gibran ini meminta kembali memangku jabatannya sebagai Ketua MK. Jadi kalau ada Paman Gibran atau Paman Usman ini di situ dan menjadi Ketua Hakim MK kembali, rasanya itu sulit untuk 01 dan 03 ini memenangkan pertarungan di MK itu. Itu kalau menurut pribadi saya. Untuk abang tadi harus perlu diingat lagi bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi. Tiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya, baik dimanapun orang-orang itu mengeluarkan pendapatnya, termasuk di media sosial sekalipun. Itu adalah hak mereka, adalah hak-hak orang. Jadi tidak bisa dibatasi ataupun dilarang untuk seseorang mengeluarkan hak pendapatnya. Meskipun itu di media sosial. Ribut di media sosial, ribut karena kebenaran, ribut karena suatu keadilan, ribut suatu kebaikan, itu sangat perlu. Karena negara kita adalah negara demokrasi. Jadi kita perlu ribut ketika ada orang yang melakukan kesalahan ataupun kecurangan, bahkan yang ingin menghancurkan demokrasi ini. Kita perlu ribut. Karena ribut demi kebaikan, ribut demi kebenaran, ribut meributkan untuk bangsa dan negara. Ya, benar-benar udah, ya Allah, nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. What? Dicurangi? Oh my god. Kalau kita mau bicara masalah kecurangan nih ya Bu Elvi, bahwa kecurangan sendiri itu tidak hanya dialami oleh tim 01, tapi juga tim 02 dan tim 03. Alangkah baiknya daripada kita ribut cuap-cuap ke sana dan kemari, kalau memang kita punya bukti kecurangan daripada masalah pemilu ini, ya laporkan aja sesuai dengan jalur yang udah ada agar diproses gitu Bu, daripada kita ribut-ribut gak jelas. Dan apa yang seharusnya kita lakukan adalah mengawal suara-suara yang benar-benar ada itu sesuai nggak sih nanti dengan hasil real count-nya KPU. Makanya kalau memang punya bukti ya laporkan. Dan saya sedikit mengingat apa yang disampaikan Prof. Mahfud sebelumnya, bahwa Prof. Mahfud pernah mengatakan kalau misalnya dalam kontestasi dalam pemilu ini yang kalah pasti akan teriak curang. Ya, walaupun sekarang hasilnya masih quick count, tapi kan udah kelihatan siapa yang menang. Daripada kita teriak curang, lebih baik kita dukung, support siapapun yang menang, supaya nantinya kita akan bisa membangun bangsa bersama-sama dengan lebih baik lagi. Oh iya, masalah pemimpin yang cerdas. Saya rasa ketiga-tiga daripada capres kita, ketiga-tiga daripada cawapres kita, semuanya adalah orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan juga orang-orang yang cerdas. Jadi jangan bersikap diskriminatif seperti itulah, seakan-akan hanya satu paslon yang cerdas, sedangkan dua paslon lainnya nggak cerdas. Ya, nggak boleh kan kayak gitu, Bu. Yang ketiga, tentang inflasi harga beras yang cukup signifikan akhir-akhir ini. Saya mengerti bahwa inflasi ini memberatkan semua pihak, termasuk saya pun juga merasakan hal itu. Tapi yang perlu kita pahami dulu, Bu, kita harus melihat kenapa sih inflasi ini terjadi. Inflasi harga beras akhir-akhir ini terjadi karena adanya keterlambatan pasokan. Dan keterlambatan pasokan ini terjadi karena adanya musim kemarau panjang. Ya kita ngerasain lah cuaca belakangan ini nggak bagus kan, kadang-kadang panas sekali. Dan ini bisa menyebabkan gagal panen. Nah, ketika adanya gagal panen ini ya itu aja merusaklah rotasi putarannya kan. Dan harus kita pahami satu lagi Bu, bahwa presiden kita, para aparatur negara kita bukan para avatar yang bisa mengendalikan udara, air, api, dan tanah. Jadi ya udahlah, gimana lagi, kita harus mengerti juga lah, jangan hanya menyalahkan pemerintah, tapi kita juga harus buat solusi, jangan cuma bisa ngoel-ngoel aja. Larang-larang nih kene akan milih Prabowo, sorry ya. Tetep aja yang menang itu Pak Prabowo. Banteng, keok-keok, wis aja kakek ngomong ya, Banteng itu kalah, bakalan
kalah, apalagi kalau Jawa Tengah itu sudah berpihak kepada Pak Prabowo, udah jelas kalah. Keok, aduh, nggak usah ini dan itu, kalah udah ngaku aja kalah, nantinya juga kalah, tunggu aja waktunya, nunggu pemilihan pasti kalah, ya kan? Karena apa? Untuk menjadi calon presiden itu harus bersih dari namanya korupsi yang terbukti, ya kan? Kalau Pak Prabowo kan cuman fitnahan, ya kan, korban politik. Nah, kalau yang nggak bersih dari korupsi, sorry, kok bersih ya? Kalian pasti udah tahu lah ya, cek aja di Google, ya kan, cek di Google. Kecurangan pemilu 2024 itu real adanya. Jadi dari semalam banyak video berseliweran tentang curangan di sistem KPU. Jadi gue iseng-iseng ngecek pagi ini. Ini gue ngecek di Kota Palembang, Kecamatan Sematang Borang, Kelurahan Karyamulia, TPS 13. Bisa kita lihat sistem yang terbaca, Anies 0, Prabowo 400 dan Ganjar 0. Sedangkan di form C1, Anies 126 suara, Prabowo 109 suara dan Ganjar 16 suara. Gak heran sih. Gue sebagai seorang data scientist, menurut gue kemungkinan yang besar sistem KPU ini memakai sistem OCR, di mana dari foto perlu kita konversi ke teks untuk bisa masuk dalam sistem. Dan untuk merubah angka dari sistem yang terbaca itu sangat mudah di setup di backend atau di belakang layar, hanya dengan menggunakan if conditional. Karena gue pernah mendevelop sistem OCR, dan jadi gue tahu gimana angka itu bisa ditampilkan di front end atau di user interface atau di layar yang kalian lihat sekarang. Gue cuma rakyat biasa, bukan tim sukses, bukan tim kampanye, bukan siapa-siapa. Tapi gue pengen pemilu 2024 ini adalah pemilu yang adil, bersih, dan jujur. Ya, walaupun emang dari awal udah nggak bersih ya. Tapi seenggaknya kita bisa berkontribusi sebagai anak muda yang bukan cuma sekedar ikut-ikutan dan diam-diam aja. Jadi yuk kita kawal terus pemilu ini. Betul-betul pemilu paling gila sepanjang sejarah. Idealnya setiap TPS itu kan maksimal suaranya cuma 300. Ini kok ada TPS yang suaranya itu sampai 700, 800, nggak 1000 sekalian. Betul-betul pemilu paling gila, Rek. Kalau Pilpres hanya berlangsung 1 putaran, berarti itu curang. Ditambahkan lagi, kalau Pilpresnya curang, kita tidak akan menerima. Dan negara siap-siap chaos. Situasi ini tidak terjadi di 4 pemilu sebelumnya. Karenanya, melalui mimbar ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya. Pandangan dari seorang yang tidak pernah absen dalam 20 tahun pemilu di era reformasi dan demokratisasi. Baik ketika saya berada di dalam ranah kekuasaan maupun ketika berada di luar ranah kekuasaan. Pendapat saya, menuduh apalagi memastikan bahwa Pilpres ini pasti curang dan karenanya hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan. Namun di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir Pilpresnya bakal curang tentu juga tidak bijak. Buat pendukung 02 nggak usah repot-repot buat ngasih tahu kami kalau Pak Anies kalah di real count sementara ini. Bahkan kalaupun nanti sampai akhirnya Pak Anies memang kalah, juga nggak perlu repot-repot ngasih tahu kami. Karena dari awal kami udah tahu kok siapa yang disetting bakalan menang. Dan itu udah dijawab oleh Lord kita semua, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Peran Pak Jokowi itu sangat sentral. Kau suka tidak suka, peran Jokowi itu sangat sentral. Iya. Jadi kalau beliau ini sampai berpihak pada salah satu,
ya game is over. Dan teman-teman tahu dong presiden kita berpihak ke siapa. Jadi udahlah, nggak usah lagi kasih tahu kami informasi itu. Tapi ada informasi yang sampai hari ini kami belum tahu, dan teman-teman boleh banget kasih tahu kami informasi ini, yaitu informasi yang membuktikan bahwa pemilu kali ini berjalan dengan jujur dan adil. Aku coba cari tahu dan sampai hari ini aku belum menemukan buktinya di mana. Nah, jadi buat pendukung 02 boleh banget kasih tahu kami informasi bahwa pemilu kali ini berjalan dengan jujur dan adil. Oke ya, ditunggu buktinya. Barakallahu fikum. Demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Opini Demokrasi. Saya Mas Duta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semua. Salam demokrasi, NKRI, harga mati.